Haleluya. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan. Senang sekali pada hari ini kita akan kembali melaksanakan ibadah kita secara online. Meskipun ibadah sudah dilaksanakan secara offline di gedung gereja, karena gedung gereja kita terbatas sehingga ada yang tidak dapat bangku atau tidak dapat hadir di gedung gereja karena terbatas, sehingga tetap dapat bisa mengikuti ibadah secara online. Nah, pada hari ini kita akan memulaikan kembali ibadah kita secara online, namun kita akan mulai terlebih dahulu di dalam doa. Mari siapkan hati, siapkan pikiran Bapak Ibu sekalian untuk diarahkan kepada Tuhan pada hari ini, sehingga kita boleh betul-betul merasakan jamahan, lawatan, kuasa Tuhan yang memulihkan, menguatkan kita. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan jawaban bagi kami. Oleh karena itu, pada hari ini kami akan melaksanakan kembali ibadah kami secara online. Kami mohon kiranya penyertaan Tuhan, campur tangan kuasa Tuhan bekerja dalam ibadah kami secara online pada hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, dan kembali semuanya untuk hormat, kemuliaan, kebesaran bagi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Segala intimidasi iblis, segala hal-hal yang ingin mengganggu konsentrasi kami di saat kami beribadah secara online pada hari ini, kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Tapi biarlah kuasa Roh Kudus yang menaungi, melingkupi kami, sehingga betul-betul melalui ibadah secara online pada hari ini kami boleh mendapatkan berkat Tuhan, damai sejahtera, sukacita, kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati semua yang melayani dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Mari Tuhan memberkati, mengurapi yang melayani, dan berkati sekali lagi Tuhan, kami serahkan semua ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, mulai pujian dan penyembahan, mulai firman Tuhan, bahkan sampai doa berkat Tuhan memberkati. Kemuliaan hormat hanya untuk Tuhan kami Yesus Kristus. Hanya dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa, dan kami akan memulaikan ibadah kami secara online pada hari ini. Sama-sama yang percaya katakan amin. Mari kita sama-sama merenungkan kebaikan Tuhan, janji-janji Tuhan, kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Tidak ada pernah berkesudahan. Saudara, pejamkan mata. Pejamkan mata. Katakan kepada Tuhan, ini saya Tuhan, aku mau datang kepadamu. Pagi hari ini aku tidak mau menyia-nyiakan peribadatan kita. Peribadatan hari ini. Dan saya akan bernyanyi bagi saudara.
Haleluya, puji Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian sudah diberkati melalui pujian yang kita naikkan bersama-sama dalam hadirat Tuhan pada hari ini. Amin. Baik Bapak Ibu, saatnya kita akan kembali bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Namun sebelum firman Tuhan kita pelajari, terlebih dahulu mari kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk kita arahkan kepada Tuhan, secara khusus kepada firman Tuhan, sehingga firman Tuhan yang kita pelajari ini betul-betul menjadi firman yang hidup di dalam hidup kita, yang memberkati, menguatkan kita, sehingga kita tetap bersemangat dalam menjalani hari-hari kita ke depan. Baik, sebelum kita belajar firman Tuhan atau sebelum kita membaca firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa buat firman Tuhan pada hari ini. Mari tundukkan kepala Bapak Ibu dan kita akan berdoa. Segala pujian syukur hanya bagimu Tuhan, sebab hanya Yesus Tuhan yang layak ditinggikan, disembah, dipuja dan dipuji di dalam hidup ini. Pada kesempatan yang indah pada hari ini, kami kembali bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu, buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu yang masih memberikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh menikmati hadirat-Mu, menikmati sukacita-Mu melalui pujian kami yang kami naikkan. Bahkan tidak hanya itu, kami juga boleh diberikan kesempatan untuk menikmati berkat rohani, yaitu melalui firman Tuhan yang kami percaya adalah perkataan Tuhan, isi hati Tuhan akan berbicara kepada kami, dan yang kami percayai bahwa firman Tuhan adalah firman yang hidup,
di dalam hidup kami. Dan firman Tuhan kami percaya adalah makanan bagi tubuh rohani kami, sebagai roti dan air kehidupan bagi kami. Oleh karena itu berkati dengan damai sejahtera sukacitamu Tuhan ketika kami belajar firman-Mu pada hari ini. Berikan kami hati yang taat, telinga yang mau dengar-dengaran, dan kami mau melakukan firman-Mu. Berkati hamba yang akan menyampaikan, ambil alih hati perkataan, segala sesuatunya Tuhan ambil alih. Dan biarlah kiranya Tuhan beracara melalui hamba-Mu sebagai penyambung lidah-Mu Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus yang mengurapi, yang memimpin, sehingga dijauhkan dari hal-hal yang di luar dari jalur kebenaran firman Tuhan. Segala intimidasi iblis yang ingin mengganggu konsentrasi kami belajar firman Tuhan pada hari ini, kami berdoa tolak patahkan di dalam nama Yesus. Kami mohon kuasa Tuhan bekerja melingkupi kami, dan Roh Kudus memimpin kami, memberikan hikmat yang dari surga, pengertian, pemahaman akan kebenaran firman Tuhan bagi jemaat Tuhan, bahkan bagi hamba yang akan menyampaikan. Terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa, dan kami menyerahkan pelajaran firman Tuhan pada hari ini dari awal sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu, mari kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan yang diambil dari kitab Rut. Kitab Rut pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Kitab Rut pasal yang pertama, ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Sekali lagi, kitab Rut itu bergandengan dengan kitab Hakim-Hakim. Jadi Bapak Ibu bisa lihat kitab Hakim-Hakim dan kitab 1 dan 2 Samuel itu di tengah-tengah. Kitab Rut itu sedikit, hanya ada 4 pasal. Nah, kita akan baca pasal yang pertama, ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Saya akan bacakan, Bapak Ibu yang simak baik-baik, dengarkan. Demikian bunyi firman Tuhan. Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Namun orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya, yaitu Mahlon dan Kilion. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga kedua anaknya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu, yaitu Naomi, kehilangan kedua anaknya dan suaminya Elimelek. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka, yaitu yang berada di Yehuda, atau yang berada di Bethlehem, bisa dikatakan seperti itu, atau di Israel. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan, melalui pembacaan firman Tuhan ini, maka judul firman Tuhan pada hari ini saya beri judul mengalami krisis. Sekali lagi, judul firman Tuhan pada hari ini saya beri judul mengalami krisis. Nah, kisah Rut ini terjadi pada masa hakim-hakim memerintah. Dan kitab Rut ini menunjukkan bahwa di tengah-tengah pemerintahan hakim-hakim pada saat itu terjadi yang namanya kerusakan moral, kerusakan secara rohani pada saat itu. Namun di saat terjadinya kerusakan moral dan rohani pada saat itu, ternyata masih terdapat sisa-sisa orang-orang saleh, orang-orang benar, orang-orang yang mengasihi Tuhan, dan orang-orang yang menghormati Allah dengan sungguh-sungguh di dalam hidup mereka. Kitab Rut ini menekankan bahwa Allah, bahwa Tuhan itu tetap aktif bekerja di dalam kehidupan setiap orang-orang percaya, yaitu orang-orang yang setia kepada Allah dan orang-orang yang taat
kepada firman-Nya serta setia untuk melakukan setiap firman-Nya di dalam kehidupan mereka. Allah masih tetap bekerja untuk menolong, memberikan jalan keluar, dan memberikan jawaban bagi mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan, di tengah-tengah kerusakan moral pada masa hakim-hakim, Allah melindungi orang-orang yang mencari Dia tentunya, yang mencari Dia dengan sepenuh hati mereka. Dan kisah Rut ini adalah merupakan kisah pemeliharaan Tuhan dan penyediaan Tuhan terhadap umatnya ketika mengalami masa-masa sulit, ketika mengalami masa-masa krisis di dalam hidup mereka. Tentunya kepada orang-orang yang mengikuti jalannya Tuhan, orang-orang yang taat dan setia kepada Tuhan. Maka pemeliharaan Tuhan, penyediaan Tuhan dinyatakan atas setiap mereka, termasuk saudara dan saya. Ada beberapa hamba Tuhan atau mungkin beberapa pendeta, enggak semua tapi beberapa aja, bahkan ada mungkin dari beberapa jemaat Tuhan atau umat Tuhan atau orang Kristen juga yang mengatakan bahwa orang Kristen, orang percaya itu pasti akan dilalukan, pasti akan dilewatkan dari segala macam yang namanya krisis di dalam hidupnya, melainkan mereka akan diberkati oleh Tuhan dengan berlimpah-limpah di dalam hidup mereka. Nah, pandangan seperti ini adalah suatu pandangan yang hampir sama, bahkan mungkin sama dengan orang Yahudi, yang mana orang Yahudi menganggap bahwa orang yang diberkati dengan kelimpahan kekayaan menandakan bahwa orang tersebut adalah orang yang erat hubungannya, orang yang dekat hubungannya dengan Tuhan, menandakan bahwa mereka adalah orang yang saleh hidup di dalam jalannya Tuhan, sehingga mereka diberkati dengan kelimpahan dan dilewatkan dari masa krisis, kekeringan, paceklik dan sebagainya. Itu pandangan orang Yahudi. Sama mungkin dengan beberapa hamba Tuhan atau jemaat Tuhan atau umat Tuhan pada saat ini, ada yang menganggap seperti hal itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan, pertanyaan saya, apakah benar orang Kristen atau orang percaya itu kebal terhadap yang namanya krisis? Apakah saudara dan saya adalah orang-orang yang kebal terhadap yang namanya krisis? Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada seorang pun yang kebal dengan yang namanya krisis. Saya percaya bahwa semua orang pernah mengalami yang namanya krisis di dalam hidupnya, baik orang yang setia kepada Tuhan maupun orang yang tidak setia kepada Tuhan, maupun orang yang tidak hidup mengenal Tuhan. Pasti semua mengalami yang namanya krisis. Betul? Jadi bukan jaminan bahwa kita orang yang saleh, hidup takut akan Tuhan, pasti akan diberkati dan kelimpahan daripada Tuhan, kekayaan, dan dilalukan daripada yang namanya krisis. Tidak mungkin. Semua pasti akan mengalami yang namanya krisis. Kita melihat contohnya kepada siapa? Abraham, Ishak, Yakub. Mereka mengalami krisis. Abraham pernah mengalami krisis yang namanya waktu itu saat masa Abraham, yaitu dia mengalami masa paceklik. Ishak juga pernah mengalami krisis, yaitu mengalami masa kekeringan waktu dia berada di Gerar. Yakub juga pernah mengalami yang namanya krisis. Terjadi yang namanya bencana kelaparan, sehingga Yakub memerintahkan kepada anak-anaknya untuk membeli gandum ke Mesir, meskipun saat itu yang memerintah di Mesir, orang berkuasa nomor 2 adalah anaknya juga, yaitu Yusuf. Tapi mereka belum tahu. Nah, waktu terjadi yang namanya bencana kelaparan, Yakub memerintahkan, atau Israel ini memerintahkan kepada anak-anaknya untuk pergi ke Mesir membeli yang namanya gandum. Berarti tidak ada seorang pun yang dapat dilalukan dengan yang namanya krisis. Semua orang pasti melalui yang namanya krisis. Artinya tidak ada seorang pun yang kebal terhadap krisis. Semua orang pasti akan mengalami yang namanya krisis. Abraham, Ishak, Yakub, bukankah mereka orang-orang yang saleh, orang-orang yang takut akan Tuhan? Bahkan dikatakan Abraham adalah sahabatnya Allah. Firman Tuhan katakan dia adalah sahabatnya Allah. Tapi buktinya dia bisa mengalami yang namanya krisis. Berarti apa Bapak Ibu? Berarti tidak semua kita, artinya gini, berarti tidak ada seorang pun yang kebal terhadap yang namanya krisis.
berarti semua orang pernah mengalami krisis, termasuk saudara dan saya. Betul gak? Betul Bapak Ibu sekalian? Nah, kitab Rut ini, kita melihat ini dibuka dengan satu kalimat. Pada zaman para hakim-hakim memerintah, dikatakan. Bukan satu kalimat, tapi dikatakan dengan kalimat begini. Pada zaman para hakim-hakim memerintah, ada terjadi kelaparan di tanah Israel. Kitab Hakim ini. Nah, tanah Israel yang dimaksudkan di sini adalah tanah Kanaan. Kita tahu bukankah tanah Kanaan adalah tanah yang dikatakan oleh firman Tuhan yang berlimpah dengan susu dan madunya. Betul? Tanah Kanaan adalah tanah yang diberkati oleh Tuhan, berlimpah dengan susu dan madu. Nah, kalau tanah yang penuh berlimpah dengan susu dan madu, tetapi mengapa terjadi yang namanya kelaparan di tanah Kanaan? Bukti yang kedua, Naomi itu kan tinggal di Bethlehem, Efratah dikatakan, di Bethlehem. Bethlehem artinya kita mengatakan rumah roti. Nah, kalau Bethlehem rumah roti, tetapi mengapa tidak punya roti, melainkan mengalami bencana juga, kekeringan, kelaparan, pacaklik. Berarti yang namanya krisis bisa terjadi, Bapak Ibu Saudara. Krisis bisa terjadi. Krisis bisa terjadi. Ini menunjukkan bahwa krisis bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja, termasuk saudara, termasuk saya, termasuk kita semua. Tidak ada seorang pun dikatakan yang kebal terhadap yang namanya krisis. Saat ini kita tahu kita sedang mengalami yang namanya krisis ekonomi yang disebabkan oleh wabah virus corona ini, yaitu COVID-19. Dan krisis ekonomi ini tidak terjadi atas bangsa kita aja, Indonesia. Tidak terjadi di Pulau Bali saja atau di mana tempat saudara berada. Tapi krisisnya global, seluruh dunia mengalami yang namanya krisis. Kenapa? Karena dampak dari COVID-19 ini. Semua orang mengalami, orang yang percaya, orang yang setia, yang takut pada Tuhan, bahkan orang yang tidak percaya, orang fasik, mereka juga mengalami krisis. Kita semua juga mengalami yang namanya krisis dampak dari COVID-19 ini. Berarti tidak seorang pun yang kebal terhadap yang namanya krisis. Semua orang dapat mengalami yang namanya krisis dalam hidupnya, termasuk saudara dan saya. Cuma saya mau katakan, yang membedakan orang benar, orang fasik, ketika berhadapan dengan krisis itu, kita melihat yang membedakannya apa? Berbeda. Yang membedakannya apa? Waktu orang benar dan orang fasik, atau orang yang tidak percaya pada Yesus, atau orang yang percaya pada Yesus, yang membedakan ketika mereka mengalami krisis, ketika kita mengalami krisis, yang membedakannya pertama adalah respon terhadap krisis itu. Respon terhadap krisis. Nah, respon kita terhadap krisis sangatlah menentukan apakah kita orang fasik atau orang benar, apakah kita orang percaya atau orang yang tidak percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ini sangat menentukan responnya terhadap krisis ini. Nah, respon orang yang tidak percaya dan yang tidak mengenal Tuhan di dalam Yesus waktu menghadapi krisis adalah mereka akan mengalami yaitu kekalutan di dalam hidup mereka. Mereka mengalami namanya ketakutan waktu krisis itu datang melanda hidup mereka. Bahkan menyebabkan terjadinya keputusasaan di dalam diri mereka. Dengan keputusasaan ini bahkan dapat menyebabkan mereka mengakhiri hidup mereka karena tidak kuatnya dengan krisis yang menekan hidup mereka dengan bunuh diri saat berhadapan dengan krisis. Dalam krisis saat ini yang terjadi karena virus corona ini, saya mendengarkan salah satu teman orang yang berbicara pada saya. Dia mengatakan ada dia punya seorang teman, karena banyaknya kreditan yang diambil dan dia tidak menyangka dengan terjadinya COVID-19 ini akhirnya kredit macet dan dia harus dikejar-kejar oleh debt collector. Nah, karena dia tidak dapat mengatasi apa yang terjadi ini, akhirnya membuat dia stres dan dia mengakhiri hidupnya. Berarti apa? Dia orang yang tidak percaya, yang akhirnya waktu merespon krisis itu kalut, takut, putus asa, hilang harapan, dan akhirnya dia merasa sudah, akhiri hidupku saja, selesai sudah. Nah,
Berbeda dengan kita waktu kita menghadapi krisis dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Orang yang percaya akan memiliki pengharapan. Orang yang percaya kepada Yesus akan memiliki keyakinan yang kuat, keyakinan yang kokoh, keyakinan yang teguh di masa krisis. Di masa krisis. Pertanyaannya mengapa? Mengapa orang percaya akan memiliki pengharapan dan keyakinan kuat yang kokoh kepada Tuhan ketika berada pada masa-masa krisis dalam hidupnya? Jawabannya karena Tuhan pasti. Karena kita sebagai orang percaya yakin bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar bagi kita. Tuhan akan memberikan jawaban bagi kita. Karena dialah sumber pengharapan bagi kita. Amin. Yesus adalah sumber pengharapan bagi kita yang percaya kepada Dia. Mazmur 62 ayat yang ke-6 mengatakan, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Daripadanya lah harapanku. Berarti kita tahu dekat dengan Tuhan, maka kita akan mendapatkan ketenangan. Dan waktu kita mendapatkan ketenangan, kita dekat dengan Tuhan, maka kita melihat ada harapan. Ada pengharapan ke depan di dalam Tuhan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kita aman di dalam Tuhan karena Dia menjadi sumber pengharapan bagi kita. Dan Dia akan melingkupi hidup kita dengan kasih-Nya, dengan kebaikan-Nya, dengan kemurahan-Nya, dengan anugerah-Nya di dalam hidup kita. Berbeda dengan orang yang tidak mempunyai pengharapan di dalam Yesus ketika mengalami yang namanya krisis di dalam hidupnya. Kalut, takut, gundah, putus asa, hilang harapan, akhirnya mengakhiri hidupnya. Berbeda dengan kita yang percaya kepada Yesus. Nah, di tengah-tengah kesulitan, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan, di tengah-tengah kesulitan dan krisis yang kita alami, sebenarnya itu Tuhan sedang mengajarkan kepada kita. Waktu kita mengalami krisis, untuk apa? Untuk kita berbalik datang kepada Tuhan. Menyadarkan kita untuk datang kepada Tuhan bahwa hanya Tuhan Yesuslah satu-satunya yang menjadi pelindung, yang menjadi penolong bagi kita di dalam hidup ini ketika kita menghadapi krisis. Sehingga kita dapat mengatakan bahwa aku tidak akan membiarkan krisis dan kesukaran menggoyahkan kepercayaanku kepada Tuhan. Sehingga kita dapat mengatakan pada masa kesukaran dan krisis, aku akan menyerahkan diriku kepada Tuhan. Dan dengan doa yang sungguh-sungguh serta permohonan yang sepenuh hati, aku mencurahkan isi hatiku kepada Tuhan yang menjadi sumber pertolongan dan jawaban di dalam hidup. Sehingga kita dapat mengatakan, dan aku akan menanti-nantikan Tuhan, karena Tuhan akan bertindak untuk menolongku. Karena aku yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus akan menjawab tepat pada waktunya. Firman Tuhan mengatakan di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-11, firman Tuhan mengatakan bahwa Ia akan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Saudara, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, berbeda dengan waktunya kita. Menurut kita waktu kita yang terbaik, tetapi menurut Tuhan itu belum yang terbaik. Tetapi mungkin menurut kita waktu Tuhan bukan yang terbaik, tetapi itulah yang terbaik yang sudah Tuhan siapkan bagi kita. Karena Tuhan tidak menginginkan yang terburuk dalam hidup kita, anak-anak yang percaya, yang taat dan setia, yang mau taat kepada perintahnya juga. Dia selalu mau memberikan yang terbaik bagi Bapak Ibu Saudara sekalian dan saya. Amin. Bilang kiri kanan saudara, Tuhan akan memberikan yang terbaik di dalam hidupmu. Katakan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan, harusnya inilah yang timbul di dalam hati kita. 3 perkataan tadi saya katakan. Ini harusnya timbul di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, di dalam perkataan kita, sehingga ketika kita mengalami atau menghadapi yang namanya krisis, maka kita dapat mengatakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat dan luar biasa di dalam hidup kita. Sehingga kita mengatakan, aku tidak akan membiarkan krisis dan kesukaran menggoyahkan kepercayaanku kepada Tuhan.
Sehingga kita dapat mengatakan pada masa kesukaran dan krisis, aku akan menyerahkan diri kepada Tuhan dengan doa yang sungguh-sungguh, mencurahkan isi hatiku kepada Tuhan yang menjadi sumber pertolongan, menjadi sumber jawaban, menjadi sumber pengharapan bagiku. Dan itu mengatakan, aku akan menantikan Tuhan bertindak menolongku, karena aku yakin bahwa Tuhan akan menjawabku tepat pada waktunya. Harusnya ini yang timbul di dalam hati kita, saudara, yang timbul di pikiran, dan itu juga sampai keluar dalam perkataan kita waktu kita mengalami yang namanya krisis. Amin. Jangan seperti halnya keluarga Naomi ini, Elimelek. Waktu mereka mengalami krisis, mereka keluar dari Bethlehem, mereka pergi ke Moab. Itu yang mereka lakukan. Ini adalah respon yang salah di masa-masa krisis yang terjadi pada mereka pada saat itu di Bethlehem. Ini salah respon mereka waktu menghadapi krisis. Jangan kita seperti mereka. Yang kedua, ketika kita mengalami krisis, yang membedakannya adalah antara orang benar, orang fasik, antara orang yang percaya dan orang yang tidak percaya pada Yesus. Yang membedakan tidak hanya responnya saja terhadap krisis yang berbeda, tetapi yang kedua adalah perlakuan Tuhan pun berbeda terhadap orang yang percaya kepada Yesus dan orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, perlakuan Tuhan terhadap orang percaya di masa krisis dikatakan, yang mana Tuhan mengatakan bahwa Tuhan tidak sekali-kali meninggalkan anak-anaknya. Tuhan tidak sekali-kali meninggalkan orang yang bergantung berharap padanya. Tuhan tidak sekali-kali meninggalkan orang yang percaya kepadanya. Ibrani 13 ayat 5b mengatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini yang dikatakan oleh firman Tuhan, Ibrani 13 ayat 5b. Dia tidak akan sekali-kali membiarkan saudara dan saya. Dia tidak sekali-kali membiarkan saudara dan saya atau meninggalkan saudara dan saya selama kita mengalami masa krisis. Dalam keadaan suka, dia ada. Dalam keadaan duka pun dia hadir. Dalam keadaan kaya, dia ada. Dalam keadaan miskin pun dia hadir untuk menyertai hidup kita. Dalam setiap musim hidup saudara, dalam setiap musim hidup saya, Tuhan hadir, Tuhan ada bersama-sama dengan saudara dan saya. Saudara ingat gak satu lagu yang mengatakan, engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, tak pernah kau tinggalkan diriku. Refnya mengatakan, bersamamu Bapa, ku lewati semua, ku lewati krisis, kekeringan, paceklik. Kita lewati semua bersama dengan Bapa. Perkenananmu, yang perkenanan Tuhan, yang apa? Meneguhkan hati saudara, hati saya, sehingga dikatakan Tuhan yang bertindak ketika kita mengalami krisis. Waktu kita memohon pertolongan, Dia akan menolong kita. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah atasku. Anugerah Tuhan, anugerahnya itu jauh lebih besar daripada apapun, dan itu akan dilimpahkan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kehidupan saya, di dalam kehidupan kita semua. Amin. Artinya apa? Justru di saat masa-masa kita mengalami yang namanya krisis, perlakuan Tuhan itu berbeda. Waktu kita mengalami krisis, Tuhan akan menyatakan dirinya, Dia akan menyatakan pribadinya sebagai apa? Sebagai Bapa yang selalu menyediakan, Bapa yang selalu memenuhi keperluan anak-anaknya menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus Tuhan. Filipi pasal 4 ayat yang ke-19. Sebagai Bapa yang selalu menyertai dan memenuhi setiap kebutuhan dan keperluan saudara, saya, kita semua. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini yang dikatakan oleh firman Tuhan.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, walaupun kita berdoa ketika berada dalam masa-masa krisis, agar Tuhan menyediakan setiap keperluan, kebutuhan kita secara jasmaniah, saya mau katakan kita juga harus mengakui bahwa Tuhan juga mengizinkan kita sebagai anak-anaknya, sebagai orang percaya mengalami yang namanya krisis di dalam kehidupan kita. Kekurangan, kelaparan, kemiskinan, Tuhan izinkan kepada kita itu datang dan terjadi. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Baik krisis ini terjadi akibat mungkin bencana alam seperti peperangan, kemudian bencana kelaparan seperti yang terjadi di dalam firman Tuhan katakan dalam perjanjian lama, bencana kekeringan, atau bahkan mungkin saat ini kita sedang mengalami yang namanya, yaitu yang disebabkan oleh keadaan ekonomi yang parah yang diakibatkan oleh wabah virus corona yang sedang melanda kita pada saat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Kristus Yesus Tuhan, saya mau katakan, Tuhan mengizinkan mungkin bencana-bencana ini, masalah-masalah ini, kekeringan, mengalami yang namanya krisis di dalam hidup kita, kekurangan, kemiskinan. Tuhan mengizinkan semua itu kita alami. Tujuannya supaya dikatakan supaya kita menjadi lebih percaya lagi kepada Tuhan, supaya kita lebih yakin lagi bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu hidup, dan dia peduli atas hidup kita. Dia memperhatikan hidup kita. Yang kedua, supaya apa? Studi aja supaya kita menjadi lebih percaya lagi kepada Tuhan, tetapi supaya mendorong iman kita, mendorong iman saudara agar lebih bertumbuh lagi di dalam Tuhan, semakin dewasa di dalam Tuhan melalui krisis yang Tuhan izinkan datang dan terjadi di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, supaya yaitu melatih otot-otot rohani saudara, otot-otot rohani saudara, saya melatih otot rohani kita yang berbicara tentang ketabahan, kesabaran di dalam kita menghadapi yang namanya krisis. Tuhan izinkan bagi saudara dan saya, bagi anak-anaknya, bagi orang yang percaya mengalami krisis, untuk melatih otot rohaninya, itu ketabahan yang dikatakan firman Tuhan. Tujuannya itu. Makanya di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13 firman Tuhan mengatakan, mari bersama-sama kita akan baca, saya akan bukakan dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13, saya akan bukakan, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13, firman Tuhan mengatakan begini. Firman Tuhan mengatakan begini. Pasal 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab dikatakan Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui apa? Melampaui kekuatanmu, kekuatan saudara, kekuatan saya, kekuatan kita sebagai anak-anaknya orang percaya. Nah, pada waktu kamu dicobai, kita dicobai, Allah atau Ia atau Tuhan akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga apa? Sehingga kamu dapat menanggungnya, sehingga saudara dan saya, kita semua dapat menanggungnya. Menanggung yang namanya krisis yang datang dan terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, memang firman Tuhan ini Rasul Paulus berbicara kepada jemaat di Korintus, memberikan suatu peringatan bahaya, ancaman akan godaan-godaan dunia ini, pencobaan-pencobaan yang datangnya dari dunia ini, yang berbicara tentang kedagingan. Memang ini berbicara tentang pencobaan, ya kan? Peringatan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus dan kepada saudara dan saya. Sepertinya firman Tuhan ini tidak ada kaitannya dengan krisis. Tapi saya mau katakan kepada kita semua bahwa ketika kita mengalami krisis, kekurangan, kemiskinan, kelaparan,
Nah, kita dapat melakukan apapun untuk memenuhi, mencukupkan apa yang menjadi keperluan kita, kebutuhan kita karena dampak daripada krisis itu, dengan melakukan berbagai macam hal yang di luar dari jalur kebenaran firman Tuhan. Mencuri, merampok, merampas. Betul? Itu bisa terjadi. Itu dosa nggak? Dosa. Betul nggak? Itu dosa. Menipu, korupsi, itu dosa. Supaya apa? Supaya kita terlepas dari krisis, dari kekurangan yang sedang kita alami. Nah, ini dosa, tindakan-tindakan dosa. Berarti krisis juga bisa mendatangkan pencobaan bagi kita, bagi saudara dan saya. Makanya Rasul Paulus mengingatkan, waktu kita mengalami pencobaan-pencobaan itu adalah pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan kita sebagai manusia. Dan apabila kita dicobai, saudara saya dicobai, maka Allah kita adalah Allah yang setia dan adil. Dia akan memberikan jalan keluar bagi kita. Dia akan memberikan pertolongan bagi kita. Bahkan dia akan menjawab dengan memberikan pertolongan bagi kita. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Katakan kiri kanan saudara, Tuhan akan memberikan pertolongan bagimu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus Tuhan, Paulus sedang meyakinkan kepada orang percaya, termasuk saudara dan saya pada saat ini, yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk kita tidak perlu takut terhadap krisis, tidak perlu takut jatuh terhadap krisis, karena dikatakan Tuhan itu setia. Dia setia kepada orang yang percaya, orang yang bergantung, orang yang berharap kepadanya. Dia setia, Allah setia. Dan kesetiaan Allah, kesetiaan Tuhan itu diungkapkan dalam dua hal yang dikatakan Rasul Paulus. Yang pertama adalah Tuhan tidak akan mengizinkan kita dicobai melampaui apa? Kekuatan, kemampuan kita. Tidak akan melampaui itu. Yang kedua dikatakan, bersama dengan setiap pencobaan-pencobaan yang kita alami, Tuhan akan menyediakan jalan keluar bagi kita. Untuk apa? Untuk kita dapat menghadapi pencobaan itu, sehingga kita keluar sebagai seorang pemenang. Karena Yesus sudah menang bagi saudara dan saya, dan kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus Tuhan, di masa-masa seperti saat sekarang ini, krisis yang kita alami sebetulnya Tuhan sedang melatih kita, melatih saudara, melatih saya, melatih kita semua. Agar apa? Agar kita mempunyai suatu pengalaman pribadi yang sangat berharga bersama dengan Tuhan. Sebagaimana tokoh-tokoh Alkitab, waktu mereka sedang mengalami krisis, mereka mengalami suatu pengalaman yang luar biasa. Melalui krisis itu Allah sedang melatih mereka, sehingga mereka mempunyai suatu pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Begitu juga kita. Oleh karena itu, saya mau katakan, jangan takut kalau Bapak Ibu saat ini sedang mengalami yang namanya krisis, kekurangan. Jangan takut dengan yang namanya krisis, saudara. Selama saudara masih memiliki respon yang benar, respon seperti yang diajarkan oleh firman Tuhan, jangan takut. Karena yakin bahwa di dalam Yesus selalu ada pengharapan bagi kita. Amin. Jangan takut. Jangan takut selama kita memiliki respon yang benar. Kalau kita memiliki respon yang benar, maka kita akan melihat bagaimana Tuhan menyatakan pertolongan, menyatakan penyertaannya yang dahsyat dan ajaib dan luar biasa di dalam kehidupan kita semua, di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kehidupan saya. Amin. Puji Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada hari ini boleh menguatkan kita. Firman Tuhan boleh memberkati kita. Tundukkan kepala dan kita akan berdoa bersyukur buat firman Tuhan pada hari ini. Bapa yang baik, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih pada hari ini. Kembali kami boleh berkati melalui satu kebenaran firman-Mu, melalui pengalaman hidup yang dialami oleh seorang yang bernama Ruth sebagai mantu daripada Naomi. Ketika dia hidup di masa hakim-hakim memerintah, dia hidup mengalami berbagai macam krisis. Secara khusus, krisis yang dialami adalah krisis kekurangan yang terjadi, yaitu kekeringan, terjadi bencana kelaparan. Oleh karena itu Tuhan, di mana Tuhan mengajarkan kepada kami, umat Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, ketika kami mengalami krisis, kami harus memiliki, yaitu respon yang benar terhadap krisis. Bukan takut, bukan lari dari
daripada Tuhan, bukan putus asa, bahkan sampai mengakhiri hidup, melainkan respon kami adalah satu respon yang benar. Kami berani menghadapinya karena kami memiliki pengharapan dan keyakinan bahwa Yesuslah yang menjadi sumber jawaban, pertolongan ketika kami mengalami yang namanya krisis. Oleh karena itu Tuhan, dalam firman Tuhan ini boleh sekali lagi memberkati kami, dan kami boleh terapkan di dalam kehidupan kami. Tidak hanya respon kami terhadap krisis, tetapi kami yakin satu hal, bahwa Tuhan memberikan suatu perlakuan khusus bagi kami, karena kami adalah orang-orang yang istimewa di hadapan Tuhan, yang mana Tuhan memberikan perlakuan khusus ketika kami mengalami krisis, yang mana dikatakan bahwa Tuhan tidak akan sekali-kali membiarkan kami sendirian, melainkan Tuhan akan berserta dengan kami. Bahwa Tuhan mengatakan Tuhan tidak akan meninggalkan kami, tetapi Tuhan ada dalam setiap musim hidup kami, karena kami percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Bapa bagi kami, Bapa yang selalu menyiapkan, menyediakan setiap kebutuhan keperluan kami sebagai anak-anaknya menurut kekayaan hormat dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan melalui firman-Mu pada hari ini. Dalam firman-Mu boleh memberkati, menguatkan, meneguhkan umat-Mu, bahkan siapapun yang menyaksikan tayangan pada hari ini, yaitu ibadah secara online pada hari ini. Tuhan memberkati, biarlah dikuatkan oleh firman Tuhan pada hari ini. Hamba berhenti berbicara, tetapi hamba percaya bahwa Roh Kudus akan berkarya, meneguhkan, menguatkan. Segala hormat kemuliaan hanya untukmu Yesus. Jauhkan hamba dari roh mencuri kemuliaan, sembunyikan di belakang salib. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa buat firman Tuhan pada hari ini, dan kami akan keluar sebagai pemenang dari krisis yang kami hadapi. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan. Saya yakin dan percaya kita semua sudah diberkati dengan firman Tuhan pada hari ini. Amin. Nah, pada hari ini saya ingin memberitahukan kepada Bapak Ibu, bagi yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhannya, dapat mentransfer ke nomor rekening yang ada di bawah ini, atau juga bisa memasukkannya ke kotak persembahan yang ada di gereja pada hari Senin jam 6 sore pada saat diadakannya doa malam di gereja. Bagi yang melalui transfer, harap memberikan bukti transfernya ke nomor telepon atau WA di bawah ini. Demikian pemberitahuan yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati.
Haleluya, puji Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu saudara sekalian sudah diberkati melalui ibadah pada hari ini, meskipun ibadah secara online yang Bapak Ibu ikuti. Namun itu tidak mengurangi semangat kita untuk memuji menyembah Tuhan, belajar firman Tuhan, dan tidak mengurangi kerinduan Tuhan untuk memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Amin. Kita bersyukur dari awal, pertengahan, dan pada akhirnya ibadah kita ini Tuhan sudah tolong boleh berjalan dengan tidak kurang satu apapun. Sekali lagi kita percaya semua karena pimpinan Roh Kudus juga. Mari Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita, dan kita akan akhiri ibadah kita di dalam doa. Mari tundukkan kepala, dan saya akan memimpin kita semua untuk kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami muliakan, Bapa yang kami sapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi jawaban dalam setiap persoalan, dalam setiap tantangan, bahkan dalam setiap krisis yang kami hadapi. Pada hari ini kami kembali bersyukur buat ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan sudah tolong boleh berjalan dengan tidak kurang satu apapun. Sekali lagi kami mau katakan kekurangan milik kami, tetapi biarlah kelebihan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, dan biarlah Tuhan yang menyempurnakan. Terima kasih Roh Kudus buat urapan dalam ibadah kami pada hari ini. Dan akhir daripada ibadah kami pada hari ini, kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Berkati bangsa dan negara kami Tuhan dengan roh yang takut akan Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami Tuhan dengan roh yang mau patuh kepada pemerintah, khususnya kami sebagai masyarakat, taat dan patuh pada himbauan pemerintah yang saat ini sedang bekerja keras untuk mengatasi wabah virus corona yang sedang melanda. Berikan kami hati yang mau bekerja sama dengan pemerintah, dengan mentaati protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Berkati pemerintah, yaitu dari presiden, wakil presiden, para menteri dan jajarannya, bahkan kepala-kepala daerah yang ada. Dan Tuhan berkati garda terdepan, yaitu aparat keamanan dan tim medis. Berkati semua dengan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita, perlindungan yang daripada Tuhan, karena mereka saat ini sedang bekerja keras untuk mengatasi wabah yang sedang melanda bangsa kami ini Tuhan. Sekali lagi berikan kami sebagai masyarakat telinga yang mau dengar-dengaran, hati yang mau taat melakukan himbauan pemerintah, sehingga kami boleh bersama-sama bekerja sama untuk memutus penyebaran daripada virus corona ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Kami serahkan dalam tangan kasih dan perlindungan-Mu Tuhan. Orang-orang ingin berbuat hal-hal yang tidak berkenan, orang-orang ingin memecah belah bangsa ini, Tuhan yang ingin menanamkan pemahaman-pemahaman yang menghancurkan bangsa ini. Tuhan kami berdoa, Tuhan gagalkan di dalam nama Yesus, dan Tuhan jamah mereka, berikan mereka hati yang lembut, hati yang mau taat kepadamu Tuhan, dibuktikan dengan taat kepada pemerintah yang ada. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga buat Pulau Bali di mana tempat kami berada. Tuhan berkati pemimpin yang ada dari pusat sampai yang di pelosok-pelosok di Pulau Bali ini. Tuhan memberkati mereka yang memimpin Pulau Bali ini. Kami berdoa buat masyarakat Pulau Bali. Berikan kami juga Tuhan perlindungan yang daripada-Mu Tuhan, dan berikan kami hati yang mau taat untuk melaksanakan himbauan pemerintah, melakukan protokol kesehatan. Dan berkati semua umat Tuhan yang ada di Pulau Bali, dan berkati semua hamba-hamba Tuhan juga yang ada di Indonesia ini Tuhan, di tanah air ini, bahkan umat Tuhan. Jauhkan dari wabah ini juga Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa Tuhan. Kami berdoa buat hamba-hamba Tuhan yang saat ini terserang atau terinfeksi dengan wabah virus corona ini. Tuhan tolong, jamah, Tuhan lawan, Tuhan pulihkan, sehingga mereka boleh kembali dapat melayani Tuhan, dan mereka boleh menyaksikan bahwa Tuhan itu besar, Tuhan itu ajaib yang disembah di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa menyerahkan semua tangan kasih Tuhan, dan hamba berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan, yang mengikuti tayangan ibadah secara online pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit dalam bentuk apapun. Hamba berdoa, mari Tuhan angkat setiap sakit penyakit itu di dalam nama Yesus. Sebagaimana firman mengatakan, dengan bilur-bilur Yesus menjadi sembuh. Terimalah kesembuhan yang daripada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang punya persoalan masalah, Tuhan akan memberikan pertolongan, jalan keluar, dan Tuhan akan memberikan jawaban. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sedang mengalami krisis kekurangan. Tuhan yang akan menjadi Allah yang akan mencukupkan, memenuhi kebutuhan keperluan menurut kekayaan kemuliaan yang Kristus Yesus Tuhan, dan sebagai Bapa yang baik akan menyediakan bagi anak-anaknya. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Berkati semua yang sudah terlibat dalam pelayanan pada hari ini. Mari Tuhan mengamakai, Tuhan mengurapi, dan semakin hari dipakai untuk hormat, kemuliaan, dan kebesaran bagi nama Tuhan.
Dan pada akhirnya kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan. Sekali lagi kami akan akhiri di dalam doa berkat. Saudara, angkatlah kedua tangan saudara dan arahkanlah hati saudara kepada Tuhan. Tuhan akan memberkati saudara sepanjang minggu ini dengan damai sejahtera, sukacita, perlindungan yang daripada Tuhan. Segala maut, kecelakaan untuk apapun, kuasa kegelapan, wabah virus corona dipatahkan di dalam nama Yesus. Tapi tiang awan, tiang api akan menyertai saudara. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah dan bawalah berkat yang daripada Allah Bapa, kasih karunia kecintaan daripada Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan, penghiburan, kekuatan daripada kuasa Roh Kudus akan menyertai saudara dan saya mulai hari ini, esok sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang yang kali kedua menjemput kita semua di awan-awan. Sama-sama yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom Alehim Besen Hamasyah. Nantikan ibadah online di minggu yang akan datang.